Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazatul Fazliati Alawiyah, dan di sini saya akan menjelaskan sebuah jurnal yang berjudul Pro-Oxidant and Pro-Apoptotic Activity of Polyphenol Extract from Annual Apple and its Underlying Mechanism in Human Breast Cancer Cell. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kanker payudara. Kanker payudara merupakan kanker paling ganas yang banyak diderita oleh wanita di seluruh dunia. Prognosis dari kanker payudara ini cukup buruk karena sebagian disebabkan oleh resistensi dari beberapa obat dan juga aktivitas anti-apoptosis dari sel kanker itu sendiri. Nah, di Indonesia sendiri pada tahun 2018, kanker payudara merupakan kasus kanker yang paling banyak, nomor 1 di Indonesia, dan menyebabkan kematian kedua tertinggi setelah kanker paru-paru. Dan juga kanker payudara ini dari tahun 2018 sampai 2018 ini mengalami peningkatan kasus, dan diestimasikan pada tahun 2040 juga masih terdapat peningkatan kasus dari kanker payudara ini mencapai hampir 90.000 kasus, yang mana kanker payudara ini bisa dibilang masih belum bisa terkontrol gitu. Nah, untuk melakukan pencegahan dari kanker payudara ini, apa sih yang bisa kita lakukan? Ada pepatah mengatakan, "An apple a day keeps the doctor away," karena apel ini merupakan salah satu buah yang memiliki banyak banget manfaatnya. Di sini bisa dilihat apel ini kaya akan antioksidan, dia memiliki indeks glikemik yang rendah, kemudian konsumsi apel juga dapat memboosting atau meningkatkan imun sistem kita. Kemudian ketika kita mengkonsumsi apel pada pagi hari, itu lebih efektif daripada kita mengkonsumsi kopi untuk meningkatkan kesadaran ya, atau supaya kita lebih bangun gitu. Kalau misalkan pagi-pagi kan biasanya suka ngantuk atau gimana pada konsumsi kopi, padahal dengan kita mengkonsumsi apel itu lebih baik daripada mengkonsumsi kopi. Kemudian apel sendiri ini menciptakan sistem pencernaan yang sehat, karena apel banyak banget mengandung vitamin A dan juga polifenol. Nah, polifenol sendiri ini yang terkandung dalam apel ada 6 macam. Yang pertama ada di sini ada hydroxycinnamic acid, kemudian ada flavonols, kemudian ada flavantidiols atau yang bisa disebut epikatekin, kemudian ada fluoretin, kemudian ada prosiandin B2, dan ada dihidrokolanis. Nah, senyawa-senyawa polifenol ini menunjukkan beberapa efek anti kanker, termasuk induksi apoptosis, dia juga dapat menghentikan siklus sel, dan memiliki efek antiproliferatif, kemudian juga dia dapat disebut sebagai antioksidan dan anti-angiogenik terhadap banyak lini sel kanker. Jadi sangat cocok ketika kita mengkonsumsi apel sebagai pencegahan, salah satu pencegahan yang dapat kita lakukan terhadap kanker. Kemudian dari senyawa-senyawa polifenol yang terkandung dalam apel yang dia memiliki efek anti kanker. Bagaimana sih mekanisme dari polifenol ini? Jadi di sini akan dijabarkan bagaimana mekanisme polifenol dari ekstrak apel, atau yang selanjutnya akan disingkat APE, yaitu APE itu Apple Polyphenol Extract pada kanker payudara manusia. Nah, di sini ada 5 mekanisme yang akan dibahas. Yang pertama adalah APE menghambat proliferasi sel dan menginduksi peroksidase lipid. Kemudian yang kedua adalah APE menginduksi perubahan morfologi pada sel MCF7. Sel MCF7 sendiri merupakan sel lain dari kanker payudara manusia yang diambil dari beberapa pasien random, yaitu jenis selnya adalah MCF7. Kemudian AP ini dapat menghambat fosforilasi ERK1 atau ERK2. Selanjutnya adalah APE dapat menginduksi penghentian siklus sel pada fase G2 atau fase M dengan menurunkan regulasi siklin D1 dan meningkatkan regulasi atau upregulation dari protein P21 dan P53. Dan yang terakhir adalah APE dapat menginduksi apoptosis melalui jalur mitokondria atau mitochondrial pathway. Yang pertama adalah di sini APE dapat menghambat proliferasi sel dan menginduksi peroksidase lipid. Nah, salah satu penyebab dari proliferasi sel ini adalah
ROS adalah reaktif oksigen spesies, yang mana sebenarnya ROS itu ada di dalam tubuh sel gitu. Di dalam sel itu ROS itu udah terkandung, cuman konsentrasi ROS ini berbeda-beda, terutama pada sel sehat ini biasanya konsentrasinya low to moderate. Jadi ketika semakin tinggi level ROS, maka tingkat kerusakan pada sel semakin besar. Nah, hal ini yang menjadi perhatian bagi peneliti, bagaimana nih cara menyebabkan proliferasi dari sel, yaitu dengan cara meningkatkan konsentrasi ROS dari sel kanker itu sendiri. Jadi di sini bisa dilihat ya, kalau misalkan konsentrasi ROS-nya itu tinggi, dia dapat menyebabkan kerusakan sel, dan ketika konsentrasi ROS pada sel itu eksesif, itu sangat tinggi, dia dapat menyebabkan kematian sel. Nah, hal ini dibuktikan dari penelitian yang dilakukan oleh para peneliti ini, dengan hasilnya di sini dapat menunjukkan bahwa di grafik sebelah kiri, konsentrasi tinggi dari APE menyebabkan penurunan pertumbuhan sel kanker. Jadi bisa dilihat di sini pada konsentrasi 500 milimolar dari APE, dia yang diinduksi pada 48 jam, di sini dapat dilihat terdapat penurunan pertumbuhan sel kanker ini sebanyak 40% dibandingkan jumlah-jumlah yang lainnya. Jadi kalau misalkan ini CTR ini tidak diberi perlakuan, kemudian ini ada 100 milimolar induksi dari APE, ini ada 250 induksi APE, dan 500. Dan pada konsentrasi 500 ini menyebabkan proliferasi sel. Kemudian induksi lipid peroksidasi. Jadi si AP ini juga dapat menyebabkan peroksidasi lipid, yang mana peroksidasi lipid ini merupakan salah satu mekanisme awal yang nantinya akan menyebabkan apoptosis. Nah, penelitian ini juga melihat nih apakah APE ini dapat menginduksi peroksidasi lipid dengan melihat seberapa banyak jumlah lipid yang terdegradasi pada sel kanker, dan didapatkan bahwa konsentrasi tinggi dari APE menyebabkan penambahan produk degradasi dari lipid yang menandakan tingginya proses peroksidase dari lipid. Jadi dari sel kanker ini pada konsentrasi tinggi induksi APE ini jumlah degradasi lipidnya itu sangat banyak gitu. Jadi pada bisa dilihat di konsentrasi 500 milimolar, degradasi lipid ini mencapai cukup tinggi ya daripada konsentrasi yang lainnya, dan ini menunjukkan bahwa terjadinya induksi peroksidase lipid yang disebabkan oleh penambahan APE pada sel kanker. Selanjutnya adalah APE dapat menginduksi perubahan morfologi pada sel MCF7 atau sel kanker payudara. Jadi dengan kita meningkatkan tingkat ROS yang ada di kanker payudara itu, ROS ini akan nantinya menyebabkan salah satunya adalah kematian sel. Nah, hal ini dibuktikan dari penelitian yang dilakukan, bahwa ketika ditambahkan ditambahkan APE dalam konsentrasi tinggi, terdapat perubahan bentuk dari sel. Jadi ini adalah sel kanker yang tidak diberi perlakuan, dan ini adalah sel kanker yang diberi perlakuan 500 mikromolar APE, dan bisa dilihat selnya ini menjadi terdegradasi gitu, bentuknya jadi lebih hancur dibandingkan sel yang tidak diberi perlakuan, dan hal ini menandakan bahwa peningkatan ROS generation yang disebabkan oleh penambahan APE dapat menyebabkan perubahan morfologi dari sel, yaitu perubahan morfologinya seperti apoptosis atau kehancuran atau kematian sel. Selanjutnya adalah APE menginduksi penghentian siklus sel pada G2 atau M dengan menurunkan regulasi siklin D1 dan upregulasi P2 dan P53. Jadi kayak seperti yang kita tahu ya, kalau proses mitosis itu ada empat bagian, ada G1, S, G2, dan M. Nah, si APE ini dapat menginduksi
menghentikan proses siklus sel di G2 dengan cara menurunkan siklin D1 dan meningkatkan protein P21 dan P53. Mekanisme dari proses penghentian siklus sel ini masih belum dipelajari lebih lanjut oleh peneliti ini, cuman dari hasil uji coba yang mereka lakukan didapatkan bahwa konsentrasi 500 mikromolar APE ini menurunkan jumlah siklin D1 dan meningkatkan jumlah P21 dan P53. Jadi adanya penaikan jumlah P53 dan P21 serta penurunan jumlah siklin D1 ini mengindikasikan bahwa terjadinya penghentian siklus sel pada G2 atau siklus M dari sel kanker. Selanjutnya adalah AAPE dapat menghambat fosforilasi dari ERK1 atau ERK2. Nah, ERK sendiri adalah extracellular signal regulated kinase yang merupakan salah satu bagian dari MAPK kinase, yang MAPK sendiri ini salah satu regulasi yang mempengaruhi sel proliferasi, diferensiasi sel, dan juga apoptosis dari sel. Nah, dengan kita menghambat proses fosforilasi dari ERK ini, jadi bisa dilihat dari mekanismenya ini, penambahan APE ini tadi seperti awalnya dia dapat meningkatkan jumlah ROS atau ROS level dari sel dan menyebabkan oxidative stress dari sel. Nah, dengan adanya oxidative stress dari sel kanker ini, dia akan menyebabkan penurunan dari PRK atau fosfo-ERK, yang nantinya penghambatan fosforilasi ini akan menyebabkan apoptosis. Nah, hal ini juga dibuktikan dari penelitian yang dilakukan, di mana konsentrasi tinggi pada APE menyebabkan penurunan rasio PERK atau banding ERK, yang mengindikasikan bahwa terjadinya penghambatan fosforilasi dari ERK. Jadi kita bisa lihat dari grafik ini, pada konsentrasi 500, jumlah rasionya itu menurun dibandingkan konsentrasi yang lainnya, dan ini menandakan bahwa tidak terjadinya proses fosforilasi yang artinya nantinya akan menyebabkan apoptosis atau kematian dari sel kanker itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah APE menginduksi apoptosis melalui jalur mitokondria atau mitochondrial pathway. Nah, mitochondrial pathway ini terbagi menjadi dua jalur, yaitu ada jalur intrinsik dan jalur ekstrinsik. Nah, si APE ini menginduksi melalui jalur intrinsik karena intracellular stress ini penyebabnya adalah adanya intracellular stress yang disebabkan oleh oxidative stress. Nah, oxidative stress ini tadi disebabkan karena peningkatan ROS yang diinduksi oleh APE. Nah, dengan meningkatkan oxidative stress dari sel, ini akan menyebabkan pembentukan protein BAK dan BAX, yang mana dua protein ini merupakan protein pro-apoptosis yang nantinya akan mengirimkan sinyal kepada sel untuk melakukan apoptosis. Jadi ketika protein BAK dan BAX ini disintesis, dia akan menyebabkan sintesis dari sitokrom C. Nah, sitokrom C ini akan mengaktifkan pro-caspase 9, yang nantinya akan mengaktifkan caspase 9, kemudian caspase 9 akan mengaktifkan caspase 3 dan menyebabkan apoptosis dari sel. Nah, hal ini kembali dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan, di mana APE meningkatkan ekspresi pro-apoptosis BAX protein dan menurunkan ekspresi anti-apoptosis BCL2. Nah, hal ini menyebabkan peningkatan ekspresi dari pro-caspase 7 dan 9 yang dapat menginduksi apoptosis. Jadi bisa dilihat dari hasil Western blot yang dilakukan, band dari pro-caspase 7 dan pro-caspase 9, ini pro-caspase 9-nya agak pudar, cuman di pro-caspase 7-nya ini sangat tebal ya. Jadi menandakan bahwa pro-caspase 7 ini terbentuk gitu. Bisa dilihat juga dari gen BCL2, di mana bandnya ini cukup pudar atau tidak begitu terlihat dibandingkan dengan band BAX protein. Jadi bisa dikatakan bahwa APE ini menyebabkan
menginduksi apoptosis melalui jalur mitokondria dengan mensintesis, bukan, jadi secara nggak langsung si APE ini dia menyebabkan bertambahnya produksi BAX dan menurunkan produksi BCL. Dan juga ini bisa dilihat dari grafik di sini ya, perbandingan BAX dan BCL rasio, di sini BAX-nya cukup tinggi dibandingkan B yang tidak dilakukan perlakuan. Jadi ini juga menyebabkan kalau BAX-nya ini konsentrasinya tinggi. Nanti kalau misalkan konsentrasi BAX itu tinggi, dia akan mengaktifkan sitokrom C dan prokas fase 7 dan 9 yang nantinya akan menyebabkan apoptosis. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah peningkatan terus generasinya dimediasi oleh APE atau apple polyphenol extract ini dapat menjadi pemicu utama untuk aktivitas antiproliferatif dari sel MCF7 atau sel kanker payudara manusia. Nah, si ekstrak polyphenol apel anurka ini dapat dijadikan sebagai target yang menjanjikan untuk penyelidikan lebih lanjut atau penelitian lebih lanjut yang diselesaikan dengan desain terapi adjuvan inovatif dalam perawatan kanker payudara. Jadi selain kita melakukan preventif dengan mengkonsumsi apel itu sendiri, ternyata ekstrak apel sendiri itu bisa memiliki potensi untuk dijadikan obat anti kanker gitu. Jadi selain kita mencegah, dan ini si apel ini juga ternyata kalau kita lakukan penelitian lebih lanjut ini bisa loh dijadikan dapat memiliki potensi sebagai obat anti kanker. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.